Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan cerita horor dengan judul Ngunduh Arto. Tidak ada satupun manusia yang pernah mau atau sudi terjebak di dalam jurang kemiskinan. Hal itu juga yang dirasakan oleh Mantono, seorang pria parubaya yang kesehariannya hanya menjadi buruh kapas, di mana hasil jerih payahnya bekerja tak pernah bisa menutupi tanggungan keluarganya. Sudah berpuluh-puluh tahun, bahkan sampai Mantono berkepala 4, namun tak ada yang berubah dari kehidupannya. Setiap hari, beliau pasrahkan hidup dari uang berhutang kepada para tetangganya dan kawan-kawan yang juga sama susahnya. Singkat cerita, hal ini menyadarkan beliau bila terlahir miskin benar-benar suatu kehinaan yang tidak lagi bisa diterima. Suatu hari, sejak hari itu, istri dan ketiga anaknya tak lagi melihat Mantono pulang. Pria itu seakan lenyap begitu saja. Tak ada tetangga maupun kawan yang tahu perihal di mana keberadaan pria parubaya ini. Hal itu membuat keluarga Mantono semakin sulit, karena dia menghilang begitu saja. Tak kunjung muncul, sehari sampai berbulan-bulan tanpa ada satupun orang yang tahu. Sampai pihak keluarga mulai pasrah, tak tahu lagi harus mencari kemana pria satu ini. Lambat laun, kabar hilangnya Mantono mulai meredup, tertutupi oleh sebuah tragedi misterius yang menimpa seorang pemuda yang tiba-tiba lenyap. Hilang ditelan sungai ketika dia menceburkan diri untuk mandi di siang bolong. Berita ini sontak menggemparkan seisi desa. Saya yang masih duduk di bangku SMP, setelah mendengar perihal berita ini, ikut berlari menuju ke tempat kejadian, di mana waktu itu tepi sungai sudah ramai dipenuhi oleh warga desa yang penasaran. Bagaimana kejadian tragis ini bisa terjadi? Saya mendekat, berbaur dengan yang lain. Saya mencoba memasang telinga rapat-rapat guna mencuri dengar kronologi kejadian ini bermula. Rupanya korban tenggelam adalah seorang pemuda dari desa sebelah. Desa ini ada di barat pabrik gula. Korban datang bersama 2 kawannya. Awalnya, niat mereka datang ke sungai adalah untuk melepas penat, menikmati semilir angin setelah pulang dari sekolah. Namun, cuaca yang panas saat itu membuat salah satu dari mereka mengajukan ide untuk menceburkan diri ke sungai, berendam mandi. Karena arus sungai yang saat itu cukup deras, membuat 2 kawannya ragu dan berkata bila itu bukan ide yang bagus. Merasa bahwa kedua kawannya ini pengecut, si pemuda ini melepas pakaiannya. Tanpa berkata apapun, tiba-tiba dia langsung melompat menceburkan diri ke dalam sungai. Melihat tingkah sinting si pemuda, rupanya tak membuat kedua sekawan ini khawatir karena ia tahu bila pemuda yang baru saja melompat itu adalah salah satu dari anak yang pandai dalam berenang. Mereka pun tertawa, sembari menunggu kemunculan si pemuda itu dari kedalaman air di sungai. Awalnya semenit, lalu 2 menit, pemuda itu tak kunjung muncul dari dalam sungai. Merasa mereka sedang dikerjain, 2 kawan ini melempar batu-batu kecil sembari mengatakan bahwa mereka tidak akan tertipu dengan sifat jahilnya kali ini. Tetapi, waktu terus berlalu, hingga 10 menit akhirnya berlalu begitu saja. Dan pemuda itu masih juga tak kunjung muncul ke permukaan. Hal ini membuat 2 sekawan itu mulai berdebar, bingung perihal apa yang terjadi. Di dalam kepala mereka, pikiran liar mulai bermunculan sampai tak ada pilihan lain selain lapor. Sudah berjam-jam semenjak kehilangan pemuda ini yang seakan lenyap dari kedalaman sungai, yang seharusnya tak terlalu dalam untuk ukuran laki-laki dewasa.
Orang-orang yang masih ramai pun bertanya-tanya, kemana perginya pemuda ini? Kenapa sampai sekarang belum juga ada yang bisa menemukan? Bahkan tim pencari pun banyak yang berasal dari kalangan profesional. Namun sampai malam menjelang pun masih tak ada kabar apapun. Saat itu, diadakan doa bersama untuk siapapun yang sedang menahan tubuh pemuda ini agar dia melepaskannya. Tapi semua usaha itu seakan sia-sia. Di tengah riuh khawatir dan tangis histeris keluarga si pemuda, dari belakang datang sosok serba hitam dengan rambut gondrong, serta jambang yang lebat. Ia berjalan menembus kerumunan orang. Melepas pakaian hitamnya, tak ada yang tahu siapa gerangan lelaki asing tersebut. Tanpa mengatakan apapun, tiba-tiba lelaki misterius itu melompat begitu saja, masuk ke dalam sungai, membuat tim pencari juga orang-orang yang melihatnya terhenyak sejenak. Tak lama berselang, sosok itu muncul kembali ke permukaan dengan jasad pemuda yang sudah lama meregang nyawa. Beliau menurunkan jasad pemuda itu yang meregang nyawa dalam kondisi meringkuk. Semua orang yang melihat hal itu lantas melangkah mundur, takut. Saat itulah satu persatu dari orang yang ada di sana mulai menyadari bahwa lelaki misterius ini tak lain adalah Mantono yang sudah lama hilang. Mantono yang saat itu terlihat lain membuat beberapa orang ragu untuk bertanya kepada beliau perihal apa yang sedang terjadi. Seperti dapat membaca pikiran, tanpa diminta, Mantono menceritakan bila ketika pemuda ini menceburkan diri, sungai ini sedang kedatangan dayoh atau tamu. Dayoh yang dimaksud ini adalah buaya putih yang kebetulan melintas di sungai ini. Begitu melihat pemuda ini, dia langsung suka. Hal itulah yang membuat dia akhirnya menahan kaki si pemuda agar tak lagi kembali ke permukaan. Tahu bila dirinya akan mati, ia meringkukkan tubuhnya, berpose layaknya seorang yang sedang kedinginan. Saat ini, sukmanya sedang dibawa oleh dia, sebagai ganti nyawanya. Mantono mengambil kuningan dari dalam kantung celananya. Bentuknya logam seperti emas. Sangat bagus untuk memperlancar rezeki. Namun, orang tua pemuda itu menolak. Saat itu, Mantono bertanya bolehkah bila dirinya yang menyimpan benda ini. Orang tua itu hanya mengangguk sembari membawa pergi jasad buah hatinya. Saat itulah ada senyuman menyeringai di wajah Mantono. Siapa yang menduga bila ini adalah awal dari suatu yang tengah dia sembunyikan. Keesokan harinya, kepulangan Mantono ini jadi buah bibir orang sekampung. Tak ada yang tahu menau kemana perginya Mantono. Tiba-tiba saja pulang, lalu menolong mengangkat jasad dari pemuda yang mati dalam keadaan tragis. Banyak yang curiga, tapi lebih banyak yang memilih untuk diam. Sebenarnya, alasan kenapa orang-orang memilih diam bukan karena tanpa sebab, melainkan karena wejangan dari para tetua desa yang berkata bila Mantono sudah tidak terlihat seperti pria parubaya yang dulu. Ada sesuatu di dirinya yang memancarkan kemilau emas, namun aromanya begitu busuk. Siapa yang mendekati Mantono akan kecipratan harta yang berlimpah, namun resiko yang diterima juga cukup mahal. Sehingga warga memilih untuk menghindari Mantono. Puncaknya adalah ketika Mantono sambang ke rumah salah satu orang paling kaya di desa. Tak ada yang tahu maksud kedatangannya. Tak beberapa lama setelah kedatangan Mantono ke rumah itu, terdengar suara marah dari si tuan rumah. Sebutlah dia Pak Jatmiko, salah satu pemilik usaha garmen rumahan. Dia keluar sembari memaki-maki Mantono, mengusirnya, berujar bila Mantono sudah sinting sampai berani berhutang kepada dirinya. Beberapa orang yang tahu perihal ini tak ada yang berani menatap langsung.
Mereka berpura-pura tak mendengar atau melihat apapun. Padahal telinga sedang memasang pendengaran rapat-rapat. Mantono pun pergi dengan membawa sejumput tanah dari rumah Pak Jatmiko. Semenjak kejadian itu, Mantono tak pernah terlihat lagi keluar dari dalam rumah. Istrinya, Bule Yani, tak pernah lagi mau menjawab setiap kali ditanya di mana keberadaan Mantono. Pria itu bersembunyi, mengunci diri di dalam rumah gubuknya. Tidak tahu apa yang dia kerjakan. Sore ini, hujan angin tiba-tiba sambang di desa. Pak Jatmiko sedang berkumpul bersama keluarga di meja makan, bersiap santap dengan anak dan cucu-cucunya. Sedangkan istrinya berada di dapur bersama dengan menantunya, mempersiapkan hidangan sore ini. Sebelum hidangan disiapkan, terdengar jeritan. Suara jeritan itu berasal dari mulut istrinya, membuat Pak Jatmiko bersama anak laki-lakinya berlari melihat apa yang sedang terjadi. Di sana, di depan meja, terlihat istri Pak Jatmiko bersama menantunya berdiri diam mematung di depan sebutir telur yang sudah dipecah. Di sana mereka semua melihat isi dalam telur tampak janggal. Tak ada putih kuning seperti telur pada umumnya, melainkan cairan kental berwarna merah kehitaman. Istri Pak Jatmiko lalu berujar dengan suara lirih, "Ono sing nyoba nyilokoi keluarga iki, Pak. Ada yang mau mencelakai keluarga kita, Pak." Dasarnya, Pak Jatmiko yang tidak pernah percaya yang begituan, ia mengelap cairan itu, membersihkannya dengan kain putih, lalu membuangnya ke tempat sampah. Setelah itu, ia pergi sambil berkata, "Gak usah aneh-aneh, percaya kok sama yang tahayul." Meski Pak Jatmiko sudah mengatakan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan, namun istri, menantu, bahkan anaknya masih tampak memikirkan kejadian janggal tadi. Hal itu terlihat dari begitu heningnya ketika mereka duduk di meja makan. Tak ada yang bersuara, kecuali denting sendok. Pak Jatmiko yang menyadari betapa tidak enaknya suasana ini, lantas menghentikan aktivitasnya, mengatakan kepada mereka agar tak lagi memikirkan apa yang baru saja terjadi. Lalu, di tengah-tengah perkataannya tiba-tiba wajah Pak Jatmiko terlihat berjengit. Sebelum ia berhenti, satu tangannya bergerak sebelum mengerayangi masuk ke dalam mulut. Di sana, Pak Jatmiko menatap sebutir gigi yang patah. Tak lama kemudian darah keluar dari dalam mulutnya. Istrinya tampak terkejut. Sontak ia berdiri dan meminta suaminya menghubungi seorang yang dia kenal. Namun Pak Jatmiko menolak. Perihal gigi yang patah ini tak lain karena usianya sudah semakin tua. Lagi pula pembahasan ini membuat Pak Jatmiko naik pitam karena sedikit-sedikit dihubungkan dengan hal yang tak rasional. Beliau pun pergi, masuk ke dalam kamar. Ketika di dalam kamar, tiba-tiba perhatian Pak Jatmiko teralihkan pada sebidang tanah kosong yang ditanami oleh kebun pisang yang bisa dirinya lihat dari jendela kamar miliknya. Di sana Pak Jatmiko melihat wujud seseorang baru saja berlari pergi setelah memandangi dirinya sejak tadi. Pak Jatmiko ingin menceritakan hal ini kepada istrinya. Namun ia urungkan karena sejak tadi istrinya terus-menerus mencoba membujuk Pak Jatmiko agar mau untuk memastikan apakah firasat buruk yang dia rasakan ini benar-benar sedang terjadi. Menggerayangi keluarganya, Pak Jatmiko pun pergi tidur. Ia terlelap karena larut meski pikirannya masih berkecamuk. Saat itulah Pak Jatmiko mendengar suara anjing yang terus-menerus menggonggong. Anjing itu pastilah berasal dari rumah Rombe yang ada di depan halaman rumah mereka. Karena hanya rumah Rombelah satu-satunya rumah yang memelihara anjing di desa ini. Pak Jatmiko pun berdiri karena terganggu dengan suaranya. Ia sempat melirik ke arah jam yang menunjukkan pukul 1 dini hari. Tak bisa tidur, Pak Jatmiko pun melangkah keluar kamar. Semakin lama, suara gongongan itu semakin menjadi-jadi, membuat Pak Jatmiko penasaran. Apa yang membuat anjing-anjing ini menjadi seperti ini?
Pak Jatmiko pun berjalan keluar dari pintu untuk melihat di mana anjing-anjing ini sedang menggonggong untuk menghentikannya. Sembari membawa payung di tangan guna memukul bila sewaktu-waktu binatang ini melawan. Namun, baru selangkah membuka pintu, Pak Jatmiko melihat seekor anjing hitam berdiri di depan rumahnya. Binatang ini terlihat berbeda. Belum pernah Pak Jatmiko melihatnya. Berbeda dengan 3 anjing pemilik rumah Rombe. Anjing ini terlihat lain, lebih jangkung, kurus, dengan mata merah menyala. Pak Jatmiko melangkah mundur dari tempat berdirinya. Sementara suara gunggungan anjing di belakang kian menjadi-jadi. Tak lama, anjing itu lalu menerkam. Keesokan hari, ramai orang datang ke rumah Pak Jatmiko. Ia ditemukan oleh istrinya seperti orang terkena stroke. Terjerembab di depan pintu, tak dapat bergerak dengan satu tangan tertekuk. Sementara matanya melotot dengan bibir miring. Setiap kali tetangga mencoba berinteraksi, Pak Jatmiko hanya bergumam, menyebut sebuah kata yang tidak jelas juntrungannya. Setiap hari banyak orang datang mencoba menyembuhkan, namun tak ada yang dapat menolong Pak Jatmiko. Mereka hanya bisa memberitahu bila di luar Pak Jatmiko sehat, namun di dalamnya sudah berantakan, seperti benda pecah belah. Ada orang yang sengaja menyiksa Pak Jatmiko pelan-pelan. Bila bukan orang tersebut yang melepas, tidak akan ada yang bisa melepaskannya. Saat itu, Mantono datang berkunjung. Keluarga Pak Jatmiko hanya diam saat pria itu berjalan masuk langsung menuju ke kamar. Beliau bertanya, apa yang sedang terjadi? Istri Pak Jatmiko hanya menjawab sebisanya. Saat itulah Mantono membisiki sesuatu ke Pak Jatmiko. Ia juga meminta segelas air putih, meminumkannya kepada Pak Jatmiko, sembari menghadapkan agar kepala pria parubaya itu menghadap ke selatan. Entah bagaimana hal ini bisa terjadi, tak lama kemudian Pak Jatmiko perlahan pulih. Mantono lalu duduk di ruang tamu, menunggu Pak Jatmiko muncul, berjalan keluar, memberi Mantono segepok uang. Mantono berdiri, mengatakan kepada Pak Jatmiko, hanya dalam waktu 1 bulan, uang ini akan kembali, berlipat-lipat ganda. Pak Jatmiko hanya diam saja. Di bawah kaki Mantono, beliau melihat anjing itu menatapnya. Dari uang yang diperoleh Mantono itu, dia mendirikan sebuah warung kecil, berjualan lontong kupang. Kabarnya, kata orang-orang tua, Mantono bisa melihat langgih. Langgi adalah tanah yang baik digunakan untuk berdagang. Sayangnya yang bisa melihat ini hanya para jagrak, orang khusus. Hari pertama warung lontong kupang itu dibuka, diserbu dengan orang-orang bermobil. Tidak ada yang tahu bagaimana hal ini bisa terjadi. Pasalnya, melihat warungnya saja, orang kalangan menengah ogah untuk mampir. Namun, berbeda dengan usaha Mantono ini. Benar-benar diburu saat itu. Bahkan seminggu setelah usaha ini berjalan, semakin panjang mobil yang parkir. Hal ini bagi warga desa tentu saja sesuatu yang mencurigakan. Namun tak ada yang berani berspekulasi. Mungkin saja Mantono memang berjodoh dengan usaha ini. Anehnya, bila warga desa yang membeli, tak ada yang istimewa dari makanan ini. Mulai dari rasa, seperti aromanya, masih kalah jauh dengan lontong kupang lainnya. Tapi, dari semua rumor yang menyebar, ada satu rumor yang paling janggal. Yaitu setiap malam, warung Mantono didatangi oleh orang yang sangat-sangat aneh. Orang ini tak diketahui datangnya dari mana. Mereka biasa mengenakan baju serba hitam, terkadang berwarna pudar. Ukuran tubuhnya juga tidak umum, tinggi sekali. Namun yang paling janggal dari orang-orang ini, mereka selalu menutupi mulutnya dengan selembar kain, baik laki-laki maupun perempuan. Mereka semua menutupi mulutnya, hanya duduk sembari melihat orang-orang sedang lahap menyantap lontong kupang. Mereka baru akan makan saat Mantono menutup warungnya.
Hal ini tentu memancing rasa penasaran orang-orang. Siapa gerangan manusia ini? Bagaimana kelanjutan cerita ini? Tunggu di part 2. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.